Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang semoga insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah SWT. Gimana kabarnya? Dingin? Hah? Enaknya apa ini? Hah? Narik selimut? Alhamdulillah, tentunya kita bersuka cita, bergembira, alhamdulillah dengan izin Allah dan taufiknya serta rahmat dan nikmatnya, kita diizinkan di pagi hari ini duduk sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamu siapa ini? Allahu Akbar, ya, menjadi tamu Allah. Dan insyaallah di tengah keberkahan yang berlimpah, semoga menjadikan kita semakin berkah. Berkah di dunia dan berkah di akhirat. Berkah pertama yaitu berkah, ya, saat ini sedang turun hujan, alhamdulillah, ya. Turun hujan berarti turun berkah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara sunnah ketika turun hujan yaitu, na'am, kata Nabi, dua keadaan doa tidak akan ditolak. Salah satunya ketika selesai adzan menjelang qomat, antara adzan dan qomat. Yang kedua ketika turun hujan. Masya Allah, ya. Cuma karena kita keseringan jadi biasa-biasa saja, ya. Kalau di Saudi, di Arab sana, kalau pas turun hujan, karena hujannya setahun sekali kali, ya, itu Masya Allah mereka pada ngangkat tangan, ya. Maka kita pun hendaknya mengambil kesempatan, minimal kita mengucapkan apa? Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, berikanlah hujan yang manfaat. Ada beberapa doa, jangan lupa, ya. Awal hujan mengucapkan apa tadi? Allahumma shayyiban, pakai sad, ya, shayyiban nafi'an. Ketika sangat deras, yang terkadang mengundang bencana, banjir bandang dan seterusnya, apa doanya? Ada yang hafal? Hah? Lupa kayaknya, ya. Nah, ketika sangat deras dan dikhawatirkan mengundang bencana, sederhana doanya. Nabi katakan Allahumma hawalaina la alaina. Apa Pak? Allahumma hawalaina la alaina. Ya, apa? Allahumma pakai hawalaina la alaina.
Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, tapi jangan jadi bencana untuk kami. Allahumma hawalaina la alaina. Ya, mudah apa susah? Hah? Ini pelajaran PAUD nih Pak. Ya, Allahumma apa? Hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan jadi bencana untuk kami. Nah, kalau selesai hujan, ibu-ibu ayo, dikasih roti sama saya. Hah? Selesai hujan, baca apa? Wah, alhamdulillah. Rotinya cuma satu, gak jadilah. Yang jawab banyak. Naam, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Apa Pak? Mutirna, pakai to. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Coba sekali lagi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami dikasih hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Keberkahan yang kedua, tentunya Alhamdulillah. Ngaji bulan ini istimewa dibanding bulan yang lalu. Kenapa? Karena Alhamdulillah saat ini kita pun tengah berada di bulan-bulan haram. Masya Allah. Ingat gak sih antum? Hah? Ingat gak jamaah kita lagi di bulan haram? Ingat gak? Ya, jangan-jangan tahunya ini bulan Januari ini. Ya, ya ditanya bulan apa? Ya, jawabannya cuma Januari katanya. Ya, naam. Maka Allahu Akbar. Ketahuilah bahwasanya harus kita hadirkan keagungannya. Allah yang mengistimewakan. Kalau teritorial ada namanya tanah haram. Makkah dan Madinah. Tanah haram cuma dua Pak ya. Makkah dan Madinah. Ada yang belum pernah ke Mekah? Kayaknya ada ya. Udah Mas? Belum. Di ujung udah? Sudah Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu juga ada yang belum pernah juga. Ya. Makkah dan Madinah tanah haram. Teritorial. Tanah haram, tanah suci. Masya Allah. Ibadah di sana. Ya, kata Nabi sekali sholat di kota Makkah berapa? 100.000 kali lipat. Allah. Anda tadi sholat subuh di Tangerang sama di sana beda loh. Ya kan? Di Tangerang kalau jamaah 27. Kalau sendirian yang nggak dapat. Tapi di sana di tanah haram, apalagi di kota Makkah. Kota Makkah itu nggak mesti di Masjidil Haram, di semua tanah haram. Apalagi di Masjidil Haramnya 100.000 kali lipat. Allahu Akbar. Seperti antum sholat 200 tahun, Pak. Sekali sholat. Di Madinah berapa? Berapa, Pak? Di Madinah, Pak? 1.000 kali lipat. Di Madinah 1.000-nya. Ini 100.000. Ya Allah, semoga yang ada di sini semuanya dimudahkan ke tanah suci. Ya, ke tanah haram. Ya. Yang belum semoga dimudahkan, yang sudah pun kayaknya rindu lagi nih ya. Ayo, insyaallah. Maka kaum muslimin, kenapa? Karena Allah kehendaki dengan label haram suci. Allahu Akbar. Tapi Allah tahu tidak semuanya orang bisa datang ke tanah haram. Allah tahu. Dan Allah ma'adil. Karena secara umum memang datang ke sana harus pakai fulus. Ya kan? Tidak semuanya haji kosasi, haji ongkos dikasih. Iya. Fulus. Tapi tidak semuanya orang punya fulus. Allah tahu itu. Maka alhamdulillah. Keadilan Allah. Ternyata yang dilabeli haram bukan hanya tanah. Ya, juga dihadirkan bulan-bulan haram. Bahkan yang sangat istimewanya, tanah haram yang mengumumkan Ibrahim, Nabi.
Mekah. Madinah Rasulullah. Kata Rasulullah, inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Ibrahimlah yang mengumumkan haramnya tanah Makkah. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku yang mengumumkan haramnya kota Madinah. Tapi kalau bulan yang mengumumkannya Allah. Surat apa itu? At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan itu 12 dalam ketetapan Allah. Dalam 1 tahun. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda, dari semenjak penciptaan langit dan bumi. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu kata Allah, minha, dari yang 12 itu arba'atun. Berapa arba'ah? 4. Subhanallah. Allah rinci. Ya, Allah khususkan minha, dari yang 12 itu arba'atun. Ayat 4. Ya. Ada 4 apa? Hurum. Bulan-bulan haram. Allahu Akbar. Ya. Lalu kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Masya Allah. Emang dolim di bulan kemarin boleh? Wih, boleh nggak? Dolim di bulan kemarin juga nggak boleh. Tetapi Rabbi Allah tekankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Dan al-ayah dan seterusnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dan Nabi menyebutkan bulan-bulan haram itu 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah setelah Syawal nanti. Kita Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Lalu kata Nabi, wa Rajabun. Dan Rajab, ya, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya. Maka alhamdulillah kita pun sedang berada di keberkahan bulan-bulan haram. Ya. Yang kata para ulama kaidah umumnya, seluruh amal saleh apapun nilainya berlipat ganda di sisi Allah. Tapi ingat bahwasanya dosa juga sama. Ya Allah, ya. Makanya tadi Allah bilang fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan tersebut. Maka Bapak Ibu, subhanallah, tahajud di bulan ini beda dengan tahajud di bulan lalu. Puasa di bulan ini, zikir di bulan ini, baca Quran di bulan ini, dan seterusnya. Termasuk duduk kita di bulan ini, alhamdulillah. Pas, semoga Allah kasih kita keikhlasan. Ya, keikhlasan, kesungguhan dalam rangka ibadah terbesar. Kalau antum ditanya ibadah terbesar apa? Ya ini. Ibadah terbesar talabul ilm. Makanya Nabi, awal kalimat yang Allah turunkan, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ibadah talabul ilmi. Ya. Namun tentunya kaum muslimin rahimakumullah, ya, sedikit barangkali kita Ahlus Sunnah pertengahan antara alay atau lebay. Antara apa, Pak? Alay itu alay gak? Preman kampung gitu ya, yang pakai tato Hello Kitty di sini, hah? Pakai anting, celana robek-robek. Maksudnya apa? Antara yang sama sekali, yang meremehkan agama, mau bulan haram, mau bulan halal, ya apa jalan ya? Judi jalan, khamr jalan, zina jalan, riba jalan, ya kan? Bermaksiat jalan, ibadah biasa-biasa saja, bahkan mungkin melaksanakan perbuatan meninggalkan ibadah, tidak kenal agama. Subhanallah. Bahkan mungkin tidak kenal masjid. Bahkan mungkin tidak sujud kepada Allah. Muslim. Kita tidak bercerita tentang non-muslim. Tidak kenal keberadaannya di bulan haram. Ya Allah. Ya. Maka yang seperti ini, ya, tentunya mereka merugi. Dan ini kebanyakan. Bahkan mungkin tadi ditanya bulan apa ini, nggak tahu bulan apa. Ya. Subhanallah. Atau lebay. Atau berlebihan. Ya. Saking mengagungkannya bulan, khususnya masalah Rajab,
saking semangatnya, ya saking euforianya dengan Rajab, akhirnya apa? Mendatangkan ibadah-ibadah yang Nabi tidak contohkan. Tidak juga. Ya. Oleh karena itu, semoga kita menjadi muslim di atas sunnah. Ini muslim yang di atas jalan lurus. Jalan mantap. Jalan pasti. Ya. Maka kaum muslimin terkait bulan Rajab, subhanallah. Ini aneh tapi nyata tapi. Ajib. Ya. Para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis, mereka mencoba mengoreksi semua literatur tuntunan yang datang terkait Rajab, namun mereka berkesimpulan, subhanallah, tidak ada satupun hadis atau tuntunan yang sahih tentang kekhususan ibadah di bulan Rajab. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang kekhususan ibadah yang dikaitkan dengan bulan Rajab. Nah, kalau nanti bulan Dzulhijjah ada contoh misalkan puasa Arafah. Nanti bulan Muharram ada puasa Asyura. Ada. Dikaitkan dengan ya bulan haji, bulan Asyura, Muharram. Nanti ada malam Lailatul Qadar. Ya. Apalagi Ramadan dengan berbagai macam ibadahnya. Namun teman-teman semuanya, terkait dengan Rajab tidak ada satupun hadis yang menyatakan yaitu ada kekhususan ibadah terkait bulan Rajab. Maka kalau ada orang misalkan, oh ini zikir Rajab, ini apa lagi? Ini Quran baca surat dibaca Quran di bulan Rajab, ya. Ini misalkan umroh Rajab. Ini nikah Rajab. Jangan-jangan poligami Rajab nanti. Termasuk yang yang familiar di telinga antum dan kita barangkali terkait puasa. Ya, Masya Allah, ya, ramai di sebelah sana. Ya, bahkan sebulan penuh dikaitkan dengan bulan Rajab. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ya, bukan melarang adanya bukan melarang kita berpuasa, tidak. Fadal, Masya Allah. Puasa yang jelas sunnah apa? Senin Kemis. Apalagi Pak? Ada Ayyamul Bid. Ada apa lagi Pak? Daud. Masya Allah. Bahkan boleh puasa mutlak tapi judulnya bulan haram. Ustaz, boleh nggak anak seminggu puasa bulan ini? Boleh. Apa? Bulan haram. Ya, itu ada hadis di antaranya Nabi SAW ya menyukai puasa di bulan-bulan haram. Adapun dinamakan atas nama Rajab, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, makanya banyak kitab. Sebagaimana Syekh Albani punya khusus kitab tentang ini. Ya, maka kaum muslimin Allah termasuk juga yaitu berkumpul bersama-sama, Masya Allah, mengadakan acara ya Rajaban atau apa namanya? Naam, memperingati Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Ya, sekali lagi semua itu adalah tidak pernah datang literaturnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari teman-teman semuanya tingkatkan ibadah. Ibadah apa nih? Ibadah yang umum-umum. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi bulan ini tahajud kencengin dikit lah. Ya kan? Duha kencengin lagi Pak. Puasa Senin Kemis, Masya Allah. Kalau bisa jangan tidak. Quran kalau bisa hatamkan bulan ini. Berbanyak puasa mutlak silakan juga. Berzikir, Masya Allah. Dan jauhi dosa-dosa besar. Melakukan dosa karena ya juga dosanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin itu sebagai pengingat ya jangan sampai ya keberadaan kita di bulan haram biasa-biasa saja. Ya,
Karena Allah tahu Anda tidak semuanya bisa sampai ke tanah haram. Maka Allah datangkan bulan yang semuanya pasti bisa memasukinya. Itu bulan-bulan haram. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban apa? Sahur. Allahumma subhanallah. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan yang menjamin ampunan, yang menjamin pengangkatan derajat, yang menjamin itu pahala yang dahsyat dan menjamin terbebasnya hamba dari neraka dan menjamin masuk surga. Ada surga khusus di bulan Ramadan. Apa namanya? Rayyan. Allahu Akbar. Ya. Dan kita keluar menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Panjang umur enggak nih kira-kira nih? Hah? Pede amat kan? Amin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Naam. Kaum muslimin kaumullah, yang pasti juga keberkahan hari ini, keberkahan kita adanya di majlis ilmu. Ya. Ketahuilah Pak, tidak ada tempat yang paling berkah di alam semesta ini kecuali majlis ilmu. Masya Allah. Bahkan malaikat pun pada hadir dan malaikat menghamparkan sayapnya, katanya kata Nabi, sebagai bentuk ketawaduan. Dan insya Allah semangat datang ke majlis ilmu sebagai bukti semangat masuk surga. Betul nggak? Nah, semangat datang ke majlis ilmu sebagai bukti berarti semangat ingin menjadi orang baik. Ya, karena standar ini pasti Pak. Standar baik atau tidak baiknya seorang hamba tergantung dengan cahaya ilmu. Kenapa soleh? Karena berilmu. Kenapa toleh bin apa? Toleh bin? Tolol dikit. Ya. Kenapa toleh tidak soleh? Karena tidak berilmu. Tidak ada cahaya ilmu. Kalaupun berilmu mungkin kurang manfaat ilmunya. Ya. Gitu. Dan surga pun Allah anugerahkan untuk orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu subhanallah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan kita bermajlis dan diberikan semangat menuntut ilmu. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah, saya diminta kajian hari ini walaupun ini tidak lumrah ya. Biasanya hari Sabtu soalnya. Ya, digeser karena kebetulan memang bulan ini cukup padat. Banyak tamu ke pondok. Tahun harusnya kajian di sini, karena Allah juga ada halangan. Baik, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk melanjutkan tentunya kajian kita apa? Ensiklopedia adab. Ya. Adab itu adab-adab yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberi judul langsung oleh panitia adab salat. Walaupun sebetulnya belum nyampe ke situ, saya lupa. Ya. Karena kan kita ngurut nih 24 jam. Kemarin apa? Bangun tidur masuk kamar mandi. Setelah itu apa? Bab istinja. Setelah istinja apa? Wudu. Setelah wudu langsung salat. Apa lagi? Setelah wudu langsung salat. Nah, kalau urutannya tidak. Urutannya setelah wudu pakai baju dulu, benar nggak? Ya, iya. Ada di sini adabnya. Adab libas. Ya, karena pakai baju pun bisa salah. Ya, pakai baju pun bisa masuk neraka tuh. Benar nggak Pak? Betapa banyak hari ini, maaf ya, kebanyakan manusia terlaknat. Khususnya awewe. Khususnya wanita. Kata Nabi, laknat mereka. Siapa? Kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumillatin, kata Nabi. Cewek-cewek yang pakai baju tapi telanjang. Siapa itu Pak? Tapi jangan pulang dari sini jangan bilang laknat ya. Karena saking banyaknya Pak. Kasiatin pakai baju tapi telanjang. Siapa mereka? Satu, bajunya lebar tapi transparan.
dalamnya putih hitamnya kelihatan. Ya Allah. Atau dibalik, bajunya tebal tapi merecet. Tahu tak merecet? Hah? Nah, sehingga lekak-lekuk tubuh kelihatan. Kata antum lihat, weh gimana dalamnya? Hah? Wah, luarnya pun mantep katanya. Astagfirullah. Ya, benjolan depan, benjolan belakang, astagfirullah. Ya. Atau yang ketiga, membuka sebagian, menutup sebagian. Ya, kepalanya dibuka, dadanya dibuka, leher dibuka, betis dibuka. Ya, bupati katanya, buka paha tinggi-tinggi. Nah, Sekwilda, sekitar wilayah dada. Hah? Ayat tuh? Iya ayat tuh. Ada tidak? Ada. Lain ada. Loh, seur cara. Ya, banyak. Na'udzubillah. Contohlah laki-laki saja, laki-laki. Laki-laki aja. Nah, tafassahu saling bergeser, monggo. Dan di majlis saya boleh nyender, Pak. Serius. Boleh nyender, boleh ngopi, Tidur juga halal. Serius, Pak. Ya. Termasuk laki-laki, mohon maaf nih teman-teman semua. Ya Allah, ya. Laki-laki, mohon maaf pakaian melebihi mata kaki, kan ini keumuman di kita ya. Nah, maka oleh karena itu insya Allah diingatkan, kalau sudah selesai pembahasan ini, panitia mohon ingatkan, ada pembahasan pakai baju. Pakai baju. Sebelum pembahasan sholat juga ada pembahasan lain sebetulnya. Ini panitia saya pengen ngasih saya judul nih. Ada pembahasan adzan. Pembahasan qomat. Terus ada lagi pembahasan yang lain apa? Berangkat ke masjid. Jangan sholat di rumah. Ala kulli alhamdulillah tidak mengapa karena kita ini ya tidak dikejar-kejar setoran kan. Dan pembahasan ilmu ya dari mana saja insya Allah manfaat. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita hari ini sebagaimana judul yang telah disampaikan yaitu tentang adab di sini kalau di bukunya jilid kedua. Kenapa? Karena Syekh membuat bukunya ensiklopedia berupa kamus adab. Kamus itu abata saja khoda daraja dan seterusnya. Ini babnya bab apa? Sod. Sod itu belakang. Ya, makanya adanya di jilid keberapa? Kedua. Kita tidak ngurut ya. Bab salat berarti bab hurufnya sod. Ya. Kemarin istiqad minan naum, bangun tidur berarti babnya alif. Berarti ada di jilid pertama itu. Dan seterusnya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Terkait bab ini subhanallah. Harus kita ketahui, Pak, bahwa pertama, kewajiban utama dan pertama kita tauhid. Ya kan? Ini adalah asas, inilah ada pondasi. Dan ini kekuatan dan ini Islam tertinggi. Tauhid. Tidak ada tauhid berarti bukan muslim. Ya. Makanya kunci Islam, asas Islam tauhid. La ilaha illallah. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Pengikraran bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah di alam semesta kecuali Allah. Allah yang ada. Yang adanya alam semesta ini tidak mungkin ujug-ujug kecuali ada yang mengadakan. Dan dalil tentang adanya Allah fitrah kita. Ya, alam semesta apalagi bagi kita tidak ragu tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat pertama saja pernyataan tentang adanya Allah dan siapa Allah. Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi siapa? Allah. Siapa Allah itu? Rabb. Ya. Rabb itu yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur.
Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang memiliki seluruh sampai debu bukan milik Anda. Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan yang mengatur. Masya Allah. Kita wajib beriman semua pergerakan yang ada di bumi ini tidak mungkin tanpa pengetahuan Allah. Tidak mungkin tanpa izin Allah, bahkan telah dicatat wallahi adanya kita duduk di saat ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita beriman. Ada yang mengaturnya siapa? Allah. Semua baik kebaikan, keburukan, bencana yang kita dengar kemarin di Sumatera, di sekitar kita. Ya, makanya kalau ada apa-apa, Pak, yang itu sifatnya nikmat, kebaikan, bilang apa? Alhamdulillah. Karena tidaklah datang nikmat itu apapun kecuali dari siapa? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang datang kepada kita kecuali dari Allah. Dan ketika yang terjadi musibah, bencana, bilang apa? Bilang apa? Qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah. Sehingga kita ridha dan kita yakin di balik kesulitan ada hikmah-hikmah besar. Ya? Dan kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Dengan juga kita mengikrarkan sosok yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid itu. Dan sekonyong-konyong seluruh syariat. Dia adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya? Wa anna Muhammad. Maka bila Anda beriman dengan itu, bila ada kuat keimanan Anda dengan itu, maka Anda Muslim. Ya. Dan bila tidak hari ini ada orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, kafir. Yang ragu ya? Karena hari ini betapa banyak, ya Allah, pemikiran-pemikiran membuat kita bias. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Semua agama benar. Semua agama sama. Banyak jalan menuju Roma. Benar. Tapi menuju surga cuma satu. La. Harus yakin 100%. Inna dina indallahil Islam. Hari ini, sebagaimana Nabi mengumumkan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengar aku diutus. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku Muhammad diutus. Yahudiyun atau Nasraniyun, baik dia Yahudi atau Nasrani. Yahudi atau Nasrani, apalagi selain itu, Pak. Yahudi dan Nasrani pernah menjadi umat mulia, Pak, di zaman nabinya. Tapi ketika diutus Muhammad dan dia mendengar Muhammad diutus, summa lam yu'min billadzi ji'tu bihi, lalu tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, beriman kepadaku, beriman dengan apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, maka pasti akan menjadi penduduk api neraka. Abadan. Makanya Pak Punten, di antara syariat yang boleh antum lakukan apa? Kata Nabi, bila kalian bertemu dengan kuburan orang kafir, non-muslim yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, fabashirhu bin nar. Kasih kabar gembira kepada mereka dengan neraka. Jadi boleh antum sambil melewati neraka boleh. Serius. Karena sudah pasti. Innal ladzina kafaru, wong kafir itu min ahlil kitab, yaitu mereka dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Ini nyembah patung, itu nyembah api, itu nyembah apalagi bulan, matahari, home gitu. Di mana, Pak? Fi nari jahannam.
fi nari khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal dan mereka manusia terburuk di alam semesta ini. Lalu kata Allah, dikecualikan anda, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Adapun sesungguhnya orang yang beriman. Apa maksud iman? Iman billahi wa rasulih. Yang merupakan asasnya. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka manusia terbaik. Natu adn. Ya, surga Aden tajri min tahtil anharu khalidan fiha abad radhiyallahu anhum wa radu'an. Masyaallah. Kita ini umat yang diridai sama Allah, Pak. Makanya kita pun menyatakan raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini pagi dan petang 3 hari, 3 kali wajib masuk surga. Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Wajib masuk surga. Bahkan nanti itu adalah pertanyaan di alam kubur, man rabbuka raditu billahi rabba. Man dinuka wa bil islami dina wa man nabiyuka, siapa nabimu wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah ya. Jangan ada ragu lagi nih. Banyak jalan menuju Roma. Ya, kumpulan agama, pertemuan agama-agama samawi. Ya. Semua agama benar, semua agama bisa masuk surga. La abadan. Wallahi dah. Bahkan akidah kita, kata para ulama, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Na'udzubillah. Ini kaidah. Para ulama Ahlussunnah mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu, Yahudi ini masuk surga apa neraka ya? Kayaknya bisa ke surga ke neraka deh. Atau ragu, benar enggak ya agamanya? Ragu, fahuwa kafir, maka dia kafir. Dia yang kafir. Karena ragu atas sesuatu yang pasti dan yakin. Oke? Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bentuk pembahambaan pernyataan Allah satu-satunya zat yang disembah, yang dicintai, yang diagungkan, yang ditakuti, yang disembah, yang disalut, yang diserahkan sesembahan kepadanya, diminta, disambat-sambat namanya. Dan Nabi SAW yang diikuti totality. Buktinya apa? Bukti pertama Anda muslim apa? Iqamatis salat. Tegaknya salat. Iqamatis salat itu tegaknya salat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita dengan mereka salat. Muslim. Dan bukti kejujuran penghambaannya kepada Allah. Kalau dia betul hamba Allah, maka dia akan sujud dan akan ruku dan akan tegak menghadap Allah. Bahkan diumumkan setiap hari, hayya 'alas shalah. Diteriakin supaya jangan pada lupa. Hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan. Subhanallah, salat. Ya. Walaupun para ulama berselisih tentunya kafirnya apa nih? Imam Ahmad mengatakan kafir. Ya, diingatkan 3 kali, mas salat, ente muslim mas, salat. Tapi tetap tidak salat, hukumannya apa? Dibunuh dan dikuburkan bersama non muslim. Itu fatwanya Imam Ahmad. Hanya saja jumhur ulama, Syafi'i dan Imam Malik, minta tobat 3 kali. Kalau tetap tidak mau sholat, dibunuh. Tentunya oleh pemerintah. Lalu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu bedanya. Imam Malik dan Imam Syafi'i tetap dikuburkan bersama. Tapi hukumannya dibunuh.
Subhanallah, gak main-main Pak. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dibunuh. Kata Imam Hanifah diasingkan. Kalau sekarang dipenjara barangkali. Bahasanya hari ini. Maka kaum muslimin Allahu Akbar. Urusan salat, urusan tertinggi di dalam agama ini. Oleh karena itu lihat Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Sampai sini apa nih? Tauhid. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah yang satu, mukhlisin, murni. Hanya kepada Allah, lahuddin dalam agama, hunafa, lurus. Terus konsekuensinya apa? Wa yuqimus shalah. Dan menegakkan salat. Wa yuqimus shalah. Dan menegakkan salat. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu Pak Bu, Masya Allah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, mohon maaf nih. Rame di kampung kita nih. Apa? Apa Pak? Bulan Rajab apa? Hah? Rajaban atau apa namanya? Hah? Rajaban itu apa istilahnya? Hah? Rajaban itu artinya maknanya Isra Mi'raj. Allah Akbar. Mau biar tetangga sebelah nih, wah, ramai semalam suntuk. Pas salat subuh gak ada yang ke masjid. Ini musibah ini. Kok bisa? Padahal kalaupun misalkan kita mau nginget Pak, betul kita yakin wajib Isra Mi'raj. Ya, kalau antum ragu dengan adanya Isra Mi'raj, antum bukan Muslim. Betul tidak? Isra Mi'raj ini perkara akidah. Makanya ada surat pun khusus namanya surat Al-Isra. Awal ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tentang Isra Mi'raj. Teman-teman semuanya. Antum semuanya tahu ceritanya. Nabi diperjalankan dengan perjalanan yang sangat heroik, perjalanan yang sangat menakjubkan. Mukjizat yang tidak diberikan kepada seluruh nabi. Dulu Nabi Sulaiman bisa terbang. Terbangnya di dunia saja. Tapi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram kemana? Ke Syam, ke Palestina. Perjalanan 1 bulan menggunakan apa? Onta. Ini, Masya Allah, pakai buruk. Oke? Lalu dari situ, Allahu Akbar, beliau dibawa ke atas langit. Menembus 7 langit, 7 lapis langit. Dan antum tahu perjalanan, kata Nabi, perjalanan antara bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Antara langit ke langit 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Dengan berbagai ceritanya, bertemu dengan para malaikat, para nabi, di setiap apa? Di setiap lapisan langitnya. Bukan hari ini kita bahas itu, karena kita bukan Isra Mi'rajan, bukan ya? Tembuslah Nabi sampai ke satu tempat, Jibril aja enggak nyampe. Jibril enggak nyampe. Jibril enggak nyampe, Pak. Namanya Sidratul Muntaha. Ya, di satu pohon besar namanya pohon bidara, sidr. Kita hanya beriman saja. Yang sangat indah. Yang kata Nabi daunnya seperti yaitu telinga gajah. Besar. Ya, Sidratul Muntaha. Lalu jarak dengan Allah sangat dekat. Hanya saja Nabi tidak bisa melihat Allah. Karena kata Nabi ketika ditanya oleh Abu Dar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah ketika itu engkau melihat Allah? Qala la. Nurun ana arah. Ada cahaya bias yang menghalangi aku dengan Allah. Tidak bisa. Oke? Tapi sangat dekat dengan Allah. Terjadilah yaitu interaksi, komunikasi Pak, langsung. Makanya seluruh mukjizat para rasul ada pada Nabi. Contoh, siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa apa gelarnya? Kalimur Rahman. Yang diajak bicara sama Allah. Kalimur Rahman.
Wallahi Rasulullah lebih mulia daripada Musa. Kenapa? Kalau Nabi Musa kalimur Rahman, iya, tapi di dunia, di bumi, sementara Rasul juga diajak bicara dialog oleh Allah di atas langit, di tempat malaikat Jibril pun tidak nyampe. Di tempat tinggi, di bawah arsy. Terjadilah dialog dan antum sering dengar cerita ini. Apa yang terjadi di antara dialognya adalah beliau mendapatkan amanah kewajiban salat. Di langit yang ketujuh, Pak. Untuk menurunkan salat, Allah berkepentingan mengundang nabinya. Bukan menurunkan Jibril. Semua syariat Jibril yang diturunkan. Kecuali salat. Semua syariat Jibrilnya yang diturunkan. Puasa, zakat, haji, semua. Tapi salat tidak. Bahkan tidak melalui Jibril. Langsung. Ya, lalu terjadi yaitu tarik ulur, di mana ketika Nabi sudah dapat 50 kali sholat, akhirnya Nabi turun. Ketemu Nabi Musa di lantai 6. Iya, di langit yang ke-6 maksudnya. Ketemu Nabi Musa di lantai 6. Apa yang kau dapatkan apa wahai Muhammad? Aku dapat perintah salat. Allah, perintah di atas langit yang ketujuh. Berapa? 50. Cek Nabi Musa. Mual endah itu. Kayaknya umatmu gak akan kuat Muhammad. Umatku saja pernah diembani itu sementara badannya gede-gede pada kolab. Coba minta dikurangi lagi. Akhirnya Nabi SAW kembali naik. Minta dikurangi dan seterusnya. Sampai 5. Setelah dapat 5 turun lagi. Ketemu Musa lagi. Gimana? Udah sekarang berapa diskonnya? Tinggal 5. Aduh, Muhammad balik lagi, enggak akan kuat. Waduh, izin. Malu katanya. Ya. Maka ditetapkanlah 5 waktu. Lalu kata Allah, ya Muhammad, hiya khamsun. Betul, itu 5. Tapi sejatinya ketika dilakukan seperti melaksanakan 50 waktu dalam sehari. Allah. Karena kaidahnya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat menjadi 10 kali. Masya Allah. Maka setiap hari kalau kita rutin berarti seperti melaksanakan sholat 50 kali dan Anda berjamaah tambah lagi setiap sholat 27 atau 25 derajat. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah. Siapa yang menegakkan sholat maka tinggi di hadapan Allah. Tinggi di hadapan Allah. Dan siapa yang meremehkan sholat, maka remeh di hadapan Allah. Dan tadi, sholat, Pak Bu, sebagai bentuk bukti penghambaan nyata. Bukti penghambaan nyata. Karena kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Tegak berdiri dalam rangka mengagungkan seseorang tidak boleh. Apalagi sampai ruku, apalagi sampai sujud. Lalu lisan kita pun Pak dari awal Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Menyucikan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Bahkan ada surat yang Anda tidak sah kalau Anda tidak baca. Surat apa? Surat Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Suratul Fatihah isinya tauhid. Tegak berdiri sujud. Yang hati pun tidak boleh berpaling. Tadi subuh waktu salat ingat apa coba ya? Musibah itu. Subuh ingat salat, ingat utang. Subuh lagi salat, ingat kerjaan apa hari ini. Bahkan yang lupa-lupa jadi ingat. Dompet hilang. Wah, Masya Allah. Kunci hilang, ingat. Allah. Ngaku tuh. Ya. Subhanallah. Ya. Yang sejatinya subhanallah. Aqimis salata. Tegakkan salat. Lidzikri. Untuk ingat aku. Ya. Untuk ingat aku. Kaum muslimin Allahu Akbar. Dan salat ini punten
barometer kesolehan hakiki seorang hamba. Kalau Anda ingin tahu si fulan, si alan seperti apa, cek sholatnya. Serius. Kalau Anda ingin tahu si fulanah bagaimana, cek sholatnya. Kalau sholatnya gagah tegak, maka insya Allah dia orang soleh. Apalagi Masya Allah, katakan misalkan dan insya Allah setelah yang wajib, Masya Allah, tahajudnya dia tegakkan, duha, ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang lain, Masya Allah. Oleh karena itu Pak, membangun karakter dengan apa? Dengan salat. Oleh karena itu kita ini wajib Pak, Anda punya anak kan, wajib bangun karakternya dari 7 tahun. Mulai perintahkan anak kalian, berapa? Berapa mulai diperintahkan salat Pak? 7 tahun. 7. Muru auladakum. Mulai perintahkan anak kalian bis salati, untuk negakin salat. Ya. Inda sab'in, ketika 7 tahun. Nak, salat. Nak. Baru diperintah saja. Ayo nak, diberikan semangat. Contohkan, bapaknya salat. Bapaknya ke masjid. Ya. Adzan bersegrap. Taib. Muru auladakum bisaina wadribuhum, dan pukul dia. Masya Allah Pak. 7 tahun belum balik Pak. Bahkan suruh dipukul juga belum balik. Kapan? Wadribuhum, dan pukul ketika 10 tahun belum balik. Tapi awas, bahasa nabinya pukul, bukan pukulin. Pok. Dan pukulnya pas waktu sholat. Setelah sholat jangan pukul lagi. Rangkul, nasihati. Tapi masih susah, kelepak. Tapi setelah proses nasihat, motivasi, peringatan, nah, itu nah apa itu? Cemeti. Itu 5 kali sekali mak cemeti itu. Boleh, boleh. Bahkan kata Nabi, alikus saut. Sudah ada belum tuh alikus saut di rumah antum? Gantungin cemeti. Salah satunya untuk mencut istri. Untuk mencut anak Pak. 10 tahun belum balik. Kenapa? Karena ini penanaman karakter Pak. Akan jadi apa kalau tidak sholat? Akan jadi apa? 15 tahun gak sholat, ya bawain gergaji. Ya benar. Cuma yang bawa bukan antum, Pak Prabowo. Melalui menteri agamanya. Kalau tegak daulah Islam, itu yang terjadi. Kalau tegak daulah Islam, itu yang terjadi. Kan tadi saya bilang, Imam Ahmad bilang bunuh, Imam Syafi'i Malik bunuh. Bedanya Muhammad bilang kafir, yang ini tidak sampai kafir. Tapi sekali lagi urusan eksekusi dalam hukum perdata, pidana, itu bukan hak prerogatif rakyat, itu pemerintah. Kalau tegak agama. Taib kaum muslimin Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah katakan, lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salah. Tegakkan salat. Wih, tegakin. Tegakkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sejatinya salat itu bisa mencegah, menjadi safety, menjadi benteng kalian dari terjerumusnya kalian ke dalam fahsya wal munkar. Ya, terbebasnya kalian dari fahsya wal munkar. Sebaliknya, lihat dalam surat Maryam ayat, surat Maryam ayat 59. Kata Allah sebaliknya Pak, fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi kata Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Generasi yang kayak gimana nih? Adha'us salat, yang mereka nyanyiakan salat. Ya Allah,
tidak kenal masjid, tidak ke sholat. Sholatnya asal-asalan. Menyanyikan sholat, akhirnya apa? TikTok. Wattaba'us syahawat. Mau tidak mau pasti ngikuti syahwat. Kenapa zina? Kenapa khamr? Kenapa riba? Kenapa judol? Kenapa nggak mau pakai jilbab dengan sempurna? Nggak, kenapa dia membuka aurat? Judulnya menyanyikan salat. Salatnya bermasalah. Kalaupun salat masih bisa terancam. Kenapa? Fawailul. Salatnya lalai badut. Fawailul lil musallin. Kok masih bisa terancam? Iya, karena alladzina hum an salatihim lalai. Salat sih tapi lalai. Karena yang diinginkan oleh Allah tegak. Wa aqimus salat. Nanti kita akan terjemahkan makna tegak secara umum di sini. Tegakkan. Masya Allah. Makanya Pak Bu, Masya Allah. Kerusakan yang terjadi di alam semesta ini yaitu disebabkan yaitu rusaknya salat. Makanya Pak, punya istri kan? Punya anak kan? Punya cucu kan? Punya mantu kan? Tiap akhir bulan, tiap pekan, ditelepon, yang ditanya apa? Sudah gajian belum katanya? Enggak. Ya. Lihat dalam surat Toha. Ya. Lihat dalam surat Toha ayat 132. Ya. Qala Allahu Azza wa Jalla, ini tanggung jawab antum, Pak. Wa'mur ahlaka bis salat. Yes. Perintahkanlah terus anakmu, keluargamu untuk sholat. Wa'mur. Perintahkanlah terus keluargamu, anakmu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan sabar. Kalau ada di rumah antum enak, nak sholat. Dikeprik sama kita. Tapi kalau lagi kuliah di Jogja gimana? Telepon, nak sudah sholat belum? Suami di perantauan, suami di kantor, Abi sudah sholat belum? Subhanallah. Saya kedatangan tamu, Pak. Masya Allah, ini contoh ya. Dan kalau beliau datang, saya yang supirin. Karena beliau salah satu anggota Hayat Kibar Ulama di Saudi. Dan kayaknya pernah kesini, Syekh. Pernah kesini. Syekh Ghalib. Pernah kesini. Ya. Subhanallah. Beliau ulama besar, profesor. Saya kenal keluarganya, kenal baik. Saya sering ke rumahnya. Anaknya sudah pada jadi ustadz, jadi Masya Allah, pengajar. Sudah ada yang bisnis, anaknya sudah pada cucu. Kalau dia ke Indonesia, dan saya supirin beliau sengaja, ya kan ingin ngambil banyak faedah. Setiap waktu sholat dia teleponin semua anaknya di Saudi. Padahal saya tahu bahwasanya salah satu dari mereka itu sudah bercucu, sudah beranak. Muhammad, salait, na'am abi, khalas. Sudah punya sudah punya istri, sudah punya anak. Karena Allah bilang apa tadi? Wa'mur ahlaka bis salat. Awas, jangan lalai. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki sesuatu dari kalian, nahnu narzuquk, dan kami yang kasih kalian rizki. Dan di sini juga ayat ini kata ulama, salah satu yang bisa memudahkan urusan dunia antum, rizki antum tegakin salat. Karena Allah bilang apa? Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Makanya Nabi, kata Aisyah, kana Nabi idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau punya kesulitan apapun dia salat. Makanya perang Badar, perang sangat genting tuh, Pak. Bayangkan musuh 1000. Beliau bersama sahabat cuma 314 orang. Itu tes perang, baru perang pertama itu. Belum pernah perang sebelumnya.
Sampai Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau binasakan sekarang kami, sudah tidak akan ada yang menyembah engkau. Saking khawatirnya Nabi SAW. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada satu pun di antara kami di dalam itu kecuali tidur di malam perang Badar, kecuali Rasulullah SAW. Semalam suntuk sujud dan ruku kepada Allah. Bermunajat. Makanya Pak, problem apapun sujud antum. Wallahi. Wasta'inu bisabri wassalat. Antum punya problem apa? Anak, keluarga, rizki, apa? Apapun problemnya, sujudlah. Apalagi sujudnya private. Kapan? Kapan? Di malam hari. Ketika Allah turun ke langit dunia. Masya Allah, privasi kita dengan Allah. Tahajud. Ya? Gitu. Maka ma'asyal muslimin, rahimakumullah, salat. Ya, barometer kesalehan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ihfazillaha yahfazka, jagalah salat, niscaya Allah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perkara yang paling pertama yang harus kita jaga, waladina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang senantiasa menjaga salat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Dan salat tidak mengenal libur. Kalau Ramadan, antum safar, antum sakit, boleh nggak puasa? Boleh nggak? Boleh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau ente sakit atau ente safar, kata Allah, lalu tidak mampu berpuasa, sudah, jangan puasa. Mau enggak? Fa'iddatun, ganti tapi nanti. Kalau memang masih mampu, ganti di hari yang lain, di qadha. Ya? Zakat gimana zakat? Saya yakin enggak semuanya yang di sini bayar zakat, benar enggak? Neraka berarti. Enggak, Ustaz. Boro-boro zakat buat beras cekak. Iya. Tidak semua yang di sini bayar zakat, mungkin. Iya. Karena zakat tidak diwajibkan kecuali atas yang memiliki nisab. Taib haji. Saya ragu nih yang pakai peci haji, Haji Dul Tacan kayaknya nih. Tacan haji maksudnya. Can haji. Ya coba pecinya doang yang mau haji tuh. Peci Pak Haji. Wih, Masya Allah, dipanggil Pak Haji. Ternyata Haji Dul Tacan. Pas haji kos asih tadi. Oh, kosnya dikasih kan. Neraka antum? Tidak. Karena Allah bilang man istata'a ilaihi, yang mampu saja. Ya kan? Puasa, zakat, haji itu Masya Allah. Adapun salat, mukim salat, musafir, sehat salat, sakit salat. Ya? Makanya teman-teman Masya Allah, salah satu awalnya yang perlu kita jaga untuk diri kita, sudah mah sakit, bentar lagi mati, enggak sholat lagi. Serius, nunggu disolatin. Serius. Termasuk antum ingatkan abah antum, umi antum, keluarga antum yang antum kenal. Taib, Ustaz dia nggak bisa wudhu, ya tayamum. Pakai pempes Ustaz, isinya buang air besar kecil susah. Sholat. Walaupun pakai pempes. Walaupun maaf ya, kotoran di dalam pempesnya. Sholat. Nggak ada masalah. Kalau darurat, tayamum. Diwudukan atau tayamum, bahkan ditayamumin. Serius. Ya. Lalu berdiri, ya sudah duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaringnya ngadep kiblat. Kalau tidak bisa berbaring telentang begini. Nggak usah gerak, nggak usah. Allahu Akbar. Lalu baca yang wajib-wajib Al-Fatihah aja langsung, nggak usah Allahumma ba'id baini kepanjangan. Ya lagi sakit. Ruku subhanarabbil azim sekali aja wajibnya. Allahu Akbar. Sujud sekali aja. Selesai. Salat. Dalam keadaan aman, salat. Perang, salat. Bahkan ada namanya salat apa? Khauf. Dalam keadaan mencekam. Ya? Subhanallah. Salat. Salat itu imma Anda haid, berarti tidak ada salat. Nifas, tidak ada salat. Atau ODGJ. Majnun. Orgil. Tidak salah, gimana lagi orgil, akalnya hilang.
Atau dia sudah apa? Sudah sangat pikun. Udah akalnya udah hilang sudah. Pikun. Ya. Atau disolatin. Ya. Pamungkasnya selesai. Inap. Kalau disolatin inap. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Dan sholat pahalanya besar. Sholat pahalanya besar. Dan tadi itu Pak, Masya Allah. Kita ini, mohon maaf, termasuk saya gitu. Anda, mungkin kita. Banyak yang masih belum menikmati sholat. Belum menikmati sholat. Ya. Sehingga mau sholat tuh berat, apalagi ke masjid, apalagi subuhnya musim hujan, enak banget tuh narik selimut. Allahu Akbar. As-salatu khairu minan naum, salat kita naon cenah. Terjemahnya begitu. Ya Allah, berat salat. Memang salat itu wa innaha lakabiratun. Salat itu memang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali yang khusyuk, yang cinta dan takut kepada Allah. Ya. Maka yuk Pak, kita ini sejatinya hidup ngapain sih Pak? Hidup tuh nunggu sholat. Sampai disolatin. Tadi antum subuh nunggu duhur. Duhur nunggu asar. Nah, dalam penungguan ini, monggo kata Allah. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, silakan bertebaran di bumi, cari yaitu keutamaan. Tapi kalau idza nudiya lis-salat fas'au. Tapi kalau sudah ada panggilan sholat, stop. Bersegera ila dzikrillah. Baik di hari Jumat secara khusus maupun di hari yang lain. Makanya Nabi Pak Bu pernah ditanya oleh Aisyah, pernah ditanya, kaifa kana Nabi sallallahu fi baitihi, bagaimana keadaan Nabi kalau pas di rumah beliau? Apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahlihi. Beliau itu mengerjakan semua urusan, ikut membantu urusan keluarga. Terkadang beliau ngesol sepatu, jahit bajunya. Ya mungkin bantu masak. Aisyah wallahualam. Yang karena Aisyah bilang beliau melakukan membantu keluarganya. Tapi idza sami'an nida, tapi kalau sudah terdengar azan tarakah, semua tinggalkan. Saya ingin tanya, Mas, siapa namanya Mas? Aywa. Mas Nabil. Masih punya ibu? Masih, alhamdulillah. Tapi Mas Nabil dipanggil sama ibunya. Mas Nabil, ya Mi. Mas Nabil, ya Mi, sini. Ya Mi, bentar Mi. Cepet nak, bentar Mi. Dipanggil-panggil, lambat. Bahkan terkadang tidak datang. Maaf, Mas Nabil durhaka apa bakti? Durhaka. Serius. Ibu itu Pak, maaf ya. Lagi sholat sunnah aja datang tuh. Kecuali sholat wajib. Pak Khurudin. Lagi tahajud datang. Batalin Pak tahajud. Kalau ibu yang manggil. Itu yang sahih. Ya. Bukti bakti birrul walidain. Tapi kalau yang manggil ibu saja Anda mah tarsok. Nanti minta lagi. Apa yang ingin hayya ala sholah, ngojek jalan. Rapat jalan. Di warung jalan. Ngerumpi jalan juga. Ya Bu ya. Hayya ala sholah. Padahal setelahnya hayya alal falah. Mari cari kebahagiaan. Mau bahagia enggak sih ente? Sini. Woi, sini. Sini. Makanya luar biasa. Mari cari kebahagiaan sini. Mau bahagia enggak? Sini. Diumumkan. Makanya dalam surat Al-Jum'at, walaupun ikonnya Jumat, kata ulama sepakat ayat ini bukan hanya untuk Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil kita nih semuanya. Kalau ente merasa beriman dipanggil nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati. Bila kalian sudah dipanggil untuk salat, hayya 'alas shalah, diteriakin tuh Pak pakai speaker Pak. Atau speakernya kurang ke rumah antum kayaknya deh. Lalu hayya 'alal falah. Yuk cari kebahagiaan. Ya. Kata Allah, fas'au.
bahasanya fas'au, Pak. Kalau Anda tahu bahasa Arab, ini ada penekanan kuat. Segera ulah ditunda-tunda. Fas'au ila dzikrillah ay ila iqamati shalah wa darul bay'. Tinggalkan jual beli. Apalagi ngobrol, apalagi tidur. Sesuatu yang manfaat aja sudah ditinggalin. Toko tutup, Pak. Rapat selesai, tunda, Pak. Semua tinggalkan jual beli. Wa darul bay'. Lalu kata Allah, dzalikum khairul lakum. Di sisi Allah, yang seperti itu, dzalikum khairul lakum, sebetulnya lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, bila kalian nyaho. Masalahnya tenyaran ho. Bila kalian tahu, masalahnya banyak yang tidak. Dzalikum khairul lakum, ya Allah. Semoga nanti Menteri Agamanya dari sini. Presidennya juga dari sini. Salah satu perdanya apa? Sebagaimana di Tanah Suci sana. 5 menit sebelum adzan, semua toko wajib tutup. Di Saudi sana. Sampai hari ini alhamdulillah masih. Kalau di Tanah Suci masih. Ketahuan buka 1.000 real. Berapa 1.000 real? 4 juta lebih. Denda. Ada polisi khusus, polisi sholat, Pak, di sana. Masya Allah. Siapa ya? Mana Menteri Agama? Calon di sini, Pak? Ya. Nah, bikin perda. Atau jadi bupati, minimal jadi gubernur, bupati Tangerang lah ya. Perdanya, nah. Iya, perdanya itu. Ya, tegakkan salat. Nah. Kenapa? Tadi itu, ente pengen bahagia enggak? Apalagi Pak, subhanallah. Salah satu bangsa akan kuat. Dalam surat Al-Hajj. Ayat 41. Itu secara individu, Pak, ya. Sekarang secara company. Bila bangsa ingin kuat. Bila keluarga ingin kuat. Bila daerah ingin kuat. Apa kata Allah? Qala Allah Azza wa Jal, alladzina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang Allah ingin kuatkan di bumi. Siapa saja orang-orang yang Allah ingin kuatkan di bumi, aqamus salat. Tegakkanlah salat. Wa atuz zakat. Urusan harta, bayarkan ekonominya. Wa amaru bil ma'ruf. Dan juga tegakkan amar ma'ruf wa nahu anil munkar. Dan tegakkan amir nahi munkar. Ini Pak, ini pundi-pundi kekuatan company. Yang maaf, banyak dilalaikan oleh rakyat bangsa kita. Enggak rakyatnya, enggak. Mungkin pengampu negaranya. Ya. Alladzina imakkanahum fil ardi. Siapa yang ingin dikuatkan di bumi, aqamus salat, tegakkan salat. Mau kuat enggak? Aqamus salat. Ya. Lalu bayar zakat dan juga yaitu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Syirik berantas, bid'ah berantas, maksiat berantas. Masya Allah. Tunggu tanggal kejayaannya. Tidaklah Islam jaya di masanya kecuali ini tegak. Kata para ulama, Pak, tegaknya daulah itu 3. 1, akidah yang kuat. Yang kedua, sholat yang kuat. Yang keempat, yang ketiga, yaitu ukhuwah yang kuat. Persaudaraan yang kuat. Disatukan. Makanya Nabi ketika datang ke kota Madinah, Nabi persatukan muhajirin dan mu'akhoh namanya. Ini mempersaudarakan. Kalau gontok-gontokan mual kuat, Pak. Ini partai apa? Partai Tangerang, Partai Pandeglang. Ya? Gitu. Sekarang aduh, masing-masing bangga dengan partainya, saling menghina. Muslim sesama Muslim. Allah, bagaimana mau kuat? Allahul musta'an. Butuh apa negeri ini? Butuh doa. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya, mohon maaf nih, terkait pemimpin kita. Katakan yang tertinggi presiden. Katakan misalkan, walaupun insya Allah tidak ya, dia korupsi, dia zalim, ya,
Dia tidak menyatakan berhukum dengan hukum Allah. Dia. Boleh gak kita tebas lehernya? Boleh gak? Boleh gak kita demo, kita bom tuh gedung putih itu? Gedung putih apa namanya? Istana. Boleh gak kita bom tuh? Boleh gak? Kata Nabi SAW, dengarkan. Satakunu asarah fasaqah zalamah. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Asarah. Fasaqah, fasik, zalamah, zalim. Bahkan dalam riwayat yang lain, kulubuhum kulubus syayatin. Hati mereka setan. Fi jusmanil ins. Padahal badan mereka manusia. Badannya manusia, hatinya iblis. Segitunya Nabi menyipati. Lalu sahabat langsung geram. Ya Rasulullah. Afala nunabiduhum bisayf? Apakah boleh kami tebas leher mereka dengan pedang? Kami bunuh, kami bom mereka? Qala la. No. La. Terus kriterianya lahnya apa? Ma'aqama fikumus salat. Selama mereka masih mau negakin salat. Dan selama mereka masih mengizinkan kita salat. Alhamdulillah. Kira-kira Pak Prabowo masih sholat kata? Insya Allah. Insya Allah. Jangan bilang enggak, nggak tahu kan? Iya. Boleh. Harus ya. Nah, insya Allah. Wakilnya. Mudah-mudahan. Menteri-menterinya keumuman muslim. Kepala daerah kita muslim. Makanya mohon maaf ya. Saya wallahi masih yakin. Negeri ini negeri Islam. Hanya saja kurang sempurna. Satu, keumuman masyarakatnya muslim. Yang kedua, syiar-syiar Islam masih nampak. Antum tahu, ciri negeri kafir, ciri pertama negeri kafir tidak dikumandangkan adzan. Kalau adzan masih mercusuar di setiap kampung, Masya Allah. Masih, kayaknya di Tangerang masih nggak kedengeran adzan. Karena kalau antum ke Spanyol nggak ada. Serius, kenapa Spanyol Ustaz? Iya, karena 800 tahun dulu. Tahu Spanyol, Andalus. Ya kan? Portugal, dekat Portugal sana. Ya Allah, ada di Cordoba, Imam Qurtubi. Anda tahu Qurtubi? Cordoba, itu satu kabupaten, Pak. Kayak Tangerang gitu, Cordoba. Kebetulan saya pernah sekali ke sana. 2 kali malah. Oh, di Eropa sana. Dulu dia dulu bangsa masuknya Romawi. Kalau sebelah sini Persia, Irak, Iran itu Persia, Tajikistan, Turkistan itu Persia. Kalau ke sebelah sini Turki, kemudian sampai Portugal itu Romawi, jajahan Romawi. Ya, masuk ke Cordoba ada 600 masjid, Pak. 600 masjid, Pak. Tapi sekarang antara gereja atau bar. Bahkan masjid terbesar, antum kalau searching, Masjid Cordoba di Andalusia. Allah, sudah menjadi gereja katedral terbesar di sana. Dulu bersautan adzan, sekarang udah nggak ada adzan. Berarti bukan negeri muslim. Jadi makanya Nabi kalau mau menyerang satu kaum, Nabi serang pagi-pagi, subuh, Pak. Nabi kalau menyerang satu kaum, Nabi serang pagi-pagi. Lalu Nabi tunggu. Kalau ada adzan, tidak diserang. Tapi kalau tidak ada azan, maka Nabi serang. Maksudnya Nabi tundukkan. Oke, maka subhanallah, ya masih bersautan lah azan di negeri kita. Alhamdulillah, pemerintahnya masih sholat. Ya, rukun Islam yang 5 masih tegak. Syahadat masih lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, sholat masih, puasa, masya Allah, ngabuburit masih ramai. Sahur gitu. Ya, sampai teriak-teriak jam 4 tuh sahur gitu kan. Sahur gitu kan. Masih rame, apalagi bab mudik, Masya Allah. Ya, bab mudik yang paling rame jualan tiket kan. Iya, saking Masya Allah. Haji gimana? Oh ya Allah, haji. Antum sekarang antrinya minimal 30 tahun hari ini. Dan masih diatur oleh pemerintah kita. Masih. Jangan antum mengatakan negeri kafir, togut. Bukan togut, yogut. Tapi memang bukan negeri Islam yang sempurna. Gimana? Ya,
kita hancurkan apa kita benahi? Kita hancurkan, kita benahi. Ya? Dengan apa nih? Sekarang. Dengan masing-masing dari pribadinya tegakkan Islam. Dari keluarganya tegakkan Islam. Yang bisa dakwah Islam. Karena tidak seperti membalikan tangan. Apalagi tantangannya bukan hanya dari luar hari ini. Ya Allah. Jenggotan dikit wah bilang tuh wah begini. Ya, tantangannya sekarang ya Allah, makoli segala macam. Musibah. Dai-dai mengajak kepada syirik, dai-dai mengajak kepada bid'ah, dai-dai mengajak kesesatan, kepada maksiat. Ya sudah, emang kalau nggak begitu nggak ramai dunia ini. Dan itu sebagai ujian bagi kita memang. Kalau lurus-lurus saja nggak enak memang. Kita nggak tertantang. Oleh itu bersyukurlah antum, wallahi nikmat agung. Nikmat antum adanya di atas sunnah, wallahi. Dengan Allah hubungan antum tauhid lurus. Dengan Nabi antum menjadi pengikut setia, uswah antum Nabi SAW. Dengan pemerintah antum berakhlak mulia. Dengan sesama antum juga senyum. Apa? Ya, wallahi manhaj yang hak. Ya, ala manhaj yang insya Allah kita pegang. Manhaj sunnah, mengikuti sunnah di atas pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Jangan tanya. Siapa yang sholatnya tegak, maka seluruh urusan akhiratnya beres. Selesai. Bukankah kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu alal abdi as-salah? Yang pertama kali akan ditanya, dihisab apa? Salat. Pertama kali. Antum ditanya nanti dari kiamat. Awal pertanyaannya nanti di padang mahsyar salat. Ya. Fa'in ahsana salat. Maka kalau salatnya bagus. Hasuna sa'iru amalih. Maka otomatis semua amalnya baik. Kalau salatnya buruk. Maka semua amalnya akan buruk. Subhanallah. Barometer akhirat pun salat, Pak. Salat itu magnet, Pak. Kalau salat bagus, berarti tauhidnya bagus. Insya Allah zakatnya akan dia tunaikan. Insya Allah jilbabnya, karena ketika salat pun dia tutup jilbabnya dengan sempurna. Insya Allah bermasyarakatnya pun baik. Karena dia senantiasa rapat, saling menutup barisan. Menguatkan barisan. Berjamaah, saling kenal. Taat dengan pemimpin. Jangan sampai imam belum ruku, ente ruku duluan. Ya kan? Nah, sholat. Ya, Masya Allah. Maka sholat barometer akhirat. Sehingga nanti ada pintu khusus. Namanya pintu sholat. Allah katakan dalam surat orang yang beriman. Apa namanya? Al-Mu'minun. Beriman kan semuanya nih? Bener enggak? Kalau bener, apa kriterianya? Qad aflahal mu'minun. Pasti bahagia orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuh. Kriteria Anda sebagai mukmin yang kuat tauhidnya, lurus. Aplikasinya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu Allah menyebutkan walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'alun walladzina hum lifurujihim. Orang yang menjauhkan diri dari perkara sia-sia, membayar zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan. Lalu di ujung sifat apalah? Di ujung sifatnya diulang lagi walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka juga yang menjaga salat. Bayangkan, Pak. Surat Al-Mu'minun di awal disebutkan sifat-sifat, awal sifat salat, akhir sifat salat. Ajib. Ajib. Karena memang Islam ini awal salat, akhir salat. Ya? Mereka yang khusyuk dalam salat dan mereka yang menjaga salat, maka sama dengan apa? Sama dengan ulaika humul warithun, mereka lah para pewaris. Pewaris opo? Alladzina yarisunal firdaus. Allah, enggak tanggung-tanggung. Bukan Aden, bukan Ma'wa. Firdaus. Mau enggak tuh? Mau enggak? Sudah datang kabarnya.
Jelas. Pengumuman orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun. Kriterianya yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kriteria terakhirnya, alladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Yang khusyuk dan jaga salat. Maka merekalah para pewaris. Alladzina yaritsunal firdaus. Allah. Woi, tadi masjid, tadi subuh ke masjid kan tuh? Jangan jawab takut enggak. Tadi subuh ke masjid, ya ke masjid Ustaz. Tadi nanti sore ke masjid tidak? Ke masjid, insyaallah Ustaz. Apa kata Nabi? Man ghada ilal masjid aw raha. Siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid, maksudnya subuh. Aw raha, dan sore-sore berangkat ke masjid. Asar secara khusus. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Masya Allah. Baru berangkatnya doang tuh Pak. Baru berangkatnya saja. Ya. Baru berangkatnya saja. Siapa yang berangkat pagi, siapa yang berangkat sore ke masjid. Salat. Lalu kata Nabi, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga khususnya dua salat al-bardain. Apa al-bardain? As-subhu wal-atamah. Subuh dan isya. Maaf, subuh dan asar. Maaf. Subuh dan asar. Dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Secara khusus. Dan semua salat tentunya wajib kita jaga dan ke masjid. Apalagi Pak, Masya Allah. Perjalanan termulia di alam semesta ini, perjalanan menuju maka rugi antum. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci di rumahnya, ya, summa kharaja ila salat, lalu dia keluar menuju salat. La yukhrijuhu ila salat, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya kecuali karena mau salat. La yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat derajat, dihapus dosa dan dicatat paha. Masya Allah. Makanya paling untung tuh yang rumahnya agak jauh dari masjid, benar nggak? Betul, serius. Dan jangan pakai motor. Hah? Nah, supaya lebih mantap tuh. Ustaz yang dekat gimana? Ya keliling dulu katanya. Enggak juga ya. Ini udah dekat gak ke masjid? Aduh, belekok ini ya. Udah enggak, udah dekat gak ke masjid lagi. Allah musta'an, musibah. Nah, setiap langkah dicatat pahala, dihapus dosa dan diangkat derajat. Masya Allah. Oleh itu Pak, sholat ini judulnya semuanya kegagahan Pak. Ini ibu-ibu neraka apa surga nih Bu? Woi, neraka apa surga yang ada di sini? Enggak ada yang jawab nih, ragu-ragu nih kayaknya. Hah? Ibu-ibu neraka apa surga? Alhamdulillah. Ya. Kok bisa Bu? Ah, kok bisa Bu? Tadi kenapa nyemprot suami pagi-pagi? Naam, insya Allah. Yang ada di sini insya Allah calon-calon bidadari. Kenapa? Iya kata Nabi, al-mar'atu awewe eta. Wanita itu idza sallat khamsaha. Kalau yang 5 salat waktunya dijaga. Yang 5 salat waktunya dijaga. Wa shamat syahraha, dan di bulan Ramadan dia pun jaga puasanya. Ramadan puasa. Kecuali pas haid atau nifas. Bila sholat 5 waktunya dijaga. Bila Ramadannya juga puasa dijaga. Wa ata'at ba'laha. Dan dia pun tunduk, taat, patuh dengan suaminya. Sami'na wa ata'na. Karena kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua orang tua. Tidak boleh sama orang tua, apalagi sama suami. Gitu boleh itu. Kalau boleh itu. Kalau enggak. Gitu. Naam, 9 kriteria ini ada pada seorang akhwat, ummi, ukhti. Salatnya tegak, puasanya tegak, sama suami taat, mencari ridho, bukan surga, suruh milih. Kata Nabi, qilalaha, akan dikatakan nanti di hari kiamat kepadanya, udkhulil jannah, monggo manjing ing dalam surga. Silakan abuska surga. Silakan masuk surga. Min ayyi babin syi'ti. Milih mau pintu mana saja. Mantap. Suruh milih pintunya Pak. Allahu Akbar.
Mau pintu Rayyan, mau pintu salat, mau pintu walidain, mau pintu apa? Banyak pintunya. Ada 8 pintu surga. Suruh milih. Bagaimana nggak mulia coba akhwat tuh. Tegakin salat, tegakin puasa, dan totality taat sama suami. Walaupun suaminya Firaun. Loh iya. Ada yang suaminya Firaun di sini? Tetap taat selama dia suami. Selama tidak memerintahkan maksiat. Lah iya, Asiyah masuk surga apa neraka? Woi, Asiyah masuk surga apa neraka? Masuk surga. Siapa suaminya? Si belekok Firaun itu. Jangan-jangan kayak Nabi Nuh nih. Ibu-ibu istri Nabi Nuh apa istri Firaun? Ayo. Woi. Enggak lah Ustaz, aku istri Rasulullah. Oke dah. Kalau suruh milih yang mana Bu? Istri Firaun apa istri Nabi Nuh Bu? Waduh mau jadi istri Firaun, subhanallah. Iya betul. Asiyah itu istri Firaun di surga pasti Allah yang ngumumin. Ya? Wa masalul ladina wa darabahu masalal ladina amanu imra'ata Fir'aun dalam surat Tahrim. Ya? Gitu. Sementara isinya Nabi Nuh dan Nabi Lut Jahannam. Padahal ya Allah soleh banget suaminya. Istrinya toleh. Bin tolol. Ya? Nah, maka masuk mesin salat. Lalu ibu-ibu, ya Allah. Ada ayat dalam surat maaf, ya. Sebentar. Surat Al-Muddatsir. Setelah bercerita tentang penduduk surga, lalu Allah ceritakan dalam ayat yang ke-42, Ma salakakum fi saqar. Teruskan ayatnya, ada yang paham? Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka saqar? Malaikat nanya. Penduduk neraka salah satu nama neraka saqar, Pak, saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Jawaban pertama sontak mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Oh, dulunya kami enggak pernah sholat. Gubrak. Jawaban pertama qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tilok sholat. Enggak sholat. Kalaupun sholat, sholatnya masih kena wail. Fawailun. Kenapa? Sahun. Suka lalai badot dalam sholat. Suka lalai. Lalu sholatnya lalai. Males. Orang munafik gimana Pak? Ya, baca surat tentang orang munafik yang dikerak neraka. Sifatnya apa? Ya, lihat dalam surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu pada nipu Allah padahal Allah yang nipu mereka. Apa sifat mereka? Allah katakan, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalaupun negakin salat, negakin, tapi dalam keadaan sangat malas. Malas, berat, terpaksa. Sudah malas apa? Yura'unan nas. Pas sholat teriak lagi. Pengen dipuji mertua. Iya, pengen dipuji pengen dilihat. Makanya Pak paling berat sama mereka sholat apa kata Nabi? Asyadu sholati alal munafiqin as-subuh wal atamah. Sholat yang paling berat atas orang munafik sholat subuh masih gelap. Al-atamah isya sudah gelap. Nggak ada yang lihat. Ngapain sholat? Nggak ada yang lihat. Karena yura'unan nasa. Karena mereka kalaupun sholat ria. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka ketika sholat pun tidak ingat Allah sedikit. Kecuali sedikit. Munafik. Yang mereka dikerak neraka na'udzubillah. Makanya di zaman sahabat Pak Bu. Ya subhanallah. Menciri si fulan munafik atau tidak gampang. Nanti akan ada pembahasan di sini. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma yatakhallafu anha." Tidak ada di zaman kami ini ya
yang tidak terlihat dalam sholat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaq. Subhanallah, standar Pak. Menciri orang munafik, cek di jamaah. Waduh, kalau di kita munafik semua nih. Enggak pada jamaah soalnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah, kata Nabi, siapa yang menjaga salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa najatun wa burhanun yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat, dia akan di hari kiamat dapat cahaya, dapat burhan. Burhan itu yaitu pembelaan, wa najatun, dan selamat. Siapa yang menjaga salat? Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dengarkan. Siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak dapat nur, tidak dapat burhan, pembelaan, tidak dapat keselamatan. Lalu wasuhsyira ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dikumpulkannya bersama Qarun, bersama Haman, bersama Fir'aun, bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Maka kesimpulannya Pak, kegagahan pribadi, kebaikan, kebahagiaan pribadi atau jamaah terkecil keluarga kita, bangsa kita, ya Allah, sholat. Dan sholat sebagai aplikasi tauhid yang paling kuat. Boleh nggak antum ngerunduk gini ke orang? Nggak boleh. Apalagi mendekati ruku. Apalagi sampai sujud. Lah, itu gerakan hanya kepada Allah. Humbalihum, itu boleh nggak? Hah? Atau antum salaman sambil lah. Inhina, menundukkan badan dalam rangka penghormatan, tidak boleh. Taib, ma'asyiral muslimin, kita belum masuk ke kitab berarti. Ini masih muqaddimah. Nah. Tapi sudah ngaji belum? Sudah ngaji? Ada ilmu enggak? Alhamdulillah, ya. Belum masuk ke kitab karena memang kajian kita bukan hari Rabu. Kajian kita hari Sabtu. Ya, ini kan kajian badal ya. Ya. Kajian kita di Sabtu ya. Jadi insya Allah, dan 40 sekian menit. Namun di penghujung barangkali saya butuh 5 menit saja. Secara umum saja dulu. Apa yang dimaksud dengan menegakkan salat? Iqamatis salat. Karena tadi yang ngelaksanain salat banyak. Tapi yang negakin sedikit. Yang negakin sedikit. Oleh karena itu tadi, sholat korupsi jalan. Sholat judi jalan. Sholat narkobanya jalan. Sholat setelah sholat buka aurat lagi, benar gak Bu? Cuma pinjem doang mau kena di masjid. Serius? Ada gak itu? Banyak. Makanya kayaknya gak perlu ada mukena tuh di masjid Pak. Serius. Ya Bu ya? Atau nanti gak pada sholat tuh. Hah? Iya. Setelah di masjid buka lagi mukenanya itu. Allahul musta'an. Bersolek lagi, jadi ondel-ondel lagi. Ya kan? Nah, luar biasa. Kenapa? Karena baru melaksanakan sholat, belum menegakkan sholat. Maka, tegak sholat itu 1. Kriterianya 5, Pak. 1, ikhlas. Betul-betul ikhlas. Penuh dengan cinta, rasa takut, berharap ridha Allah, berharap pahala, berharap surga. Dan dari ikhlas itu muncul semangat. Ikhlas. Tanpa riya. Tanpa ujub. Tanpa juga ada tercampuri syirik. Ya. Sholat sih tadi malam sholat isya. Paginya ke kuburan. Paginya ke dukun. Nah, ini gubrak. Yang seperti ini wallah. Ada. Tapi sholatnya hancur Pak. Survei membuktikan, silakan saja. Mereka yang sholat tapi syiriknya masih jalan. Nyembelih buat Nyi Roro Kidul misalkan. Nyambat jin tomang, jin ifrit. Ya kan? Pakai jimat, pakai wafak. Wallah, sholatnya tidak akan berbuah. Karena mereka melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat mereka. Syirik. Padahal sholat itu bentuk aplikasi tauhid. Dengan ucapannya, dengan gerakannya, dengan hatinya. Wajhiyah. Aku hadapkan wajahku. Lilladzi fatara samawati wal ar. Kepada sang pencipta langit dan bumi. Hanifan lurus.
wa ma ana minal musyrikin. Dan aku nyatakan aku bukan seorang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tauhid. Kedukun. Nyambat-nyambat syekh, nyambat-nyambat wali, dan seterusnya. Maka sholat harus ikhlas. Dan ikhlas itu isinya saat tadi. Di antara isinya pengagungan, kecintaan, rasa takut. Ada harapan besar. Apalagi sudah kita sebutkan tadi bagaimana gagahnya sholat. Oke. Yang kedua. Ikhlas. Yang kedua khusyuk. Khusyuk. Ya, Masya Allah ya. Apa itu khusyuk, Pak? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ada dua standar. Standar umum, walaupun juga sama, susah juga. Standar umum, yaitu firman Allah, aqimis salata li dzikri. Tegakin salat cuma untuk ingat aku. Aqimis salata li dzikri. Tegakin salat hanya untuk ingat aku. Jadi kalau tadi lagi sholat ingat kunci, dompet hilang, ingat apa setelah ini kerjaan nih? Apalagi lagi sholat ingat curiga suami lagi sama siapa di kantor. Musibah. Ngomong-ngomong akhirnya apa? Akhirnya tahiyat awal lewat nggak apa? Terus lupa juga ini rakaat berapa? Pernah nggak tiap hari Ustaz? Salat ingat ini, ingat itu. Akhirnya urusan salatnya lupa. Ini rakaat berapa katanya. Ya, Allahul Musta'an. Ya, khusyuk. Itu standar umum Pak. Yang sederhana. Ada standar gagah lagi. Khusyuk yang dimasuk tadi. Penuh ketundukan, penuh rasa cinta. Menghadirkan Allah. Rasa takut. Makanya Nabi SAW subhanallah. Acap kali salat beliau menangis. Ali bin Abi Thalib disebutkan kalau dia terkadang kalau beliau sedang wudhu wajahnya sudah mulai merah. Wajahnya sudah mulai merah padam. Lalu ditanya, Malak kenapa kau? Kata dia, siapa yang aku akan hadapi setelah ini? Mau menghadap raja dunia saja deg-degannya Masya Allah. Mau menghadap raja di raja pakai lekbong. Tidak. Menghadap raja di raja. Allahu Akbar, sang raja di atas segala semua raja. Ada penghagungan, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada kerinduan. Ada kecintaan yang dahsyat. Makanya Pak subhanallah, para sahabat dulu atau sebagian salaf, kalau sedang sholat putus semua hubungan. Bahkan putus semua ingatan. Sampai suatu saat di antara mereka di salah satu medan perang. Lalu salah satu di antara mereka, wallah alam, dikatakan ini Ali atau yang lain, terkena panah di pahanya, terkena panah. Antum tahu kan panah itu begini dan lancip tuh, kalau ditarik ya dagingnya pun akan ada yang ketarik juga kan. Tahu kan panah ujungnya tuh. Lalu ketika mau disabut panah tersebut, kan dia bilang, da'ni usolli, biarkan aku sholat tuh. Nanti kalau sholat cabut. Subhanallah. Sholatlah, ketika sholat dicabut. Setelah sholat nanya, udah dicabut belum? Subhanallah. Kita ini nyamuk aja. Kita ini ada nyamuk aja kerasa. Iya, kita ini Masya Allah. Ya, luar biasa. Karena betul-betul Allahu Akbar. Ya, sampai dicabut itu apa namanya? Anak panah nggak kerasa karena memang sudah sedang nge-play dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, Masya Allah. Lupa semua. Semua rasa sakit hilang dengan keindahan bermunajat di hadapan Allah. Ini kita nggak nyampe itu Pak. Itu standar khusus itu. Standar umumnya tadi. Standar umumnya belum nyampe itu, masih ingat kunci, masih ingat. Iya, standar umumnya kita belum nyampe itu. Kadang-kadang ingat ini, ingat itulah. Ya kan? Bener nggak? Iya. Apalagi standar khusus, boro-boro dicabut
apa pedang tadi itu ada nyamuk aja kerasa. Oh, garuk-garuk. Hah? Itu yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, dikatakan sholat tegak yaitu ala sifatis ala sunnatin Nabi. Dilakukan di atas sunnah. Dilakukan sesuai dengan sunnah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan wajib-wajibnya. Awas Pak, jangan sampai nih salat koprat, kapret, keprot. Iya. Berapa umurnya punten Pak? 65. Ada hadis tentang 60 tahun sekitar salat. Apa kata Nabi? Innar rajula, seseorang, la yusalli sittina sana. Ada seseorang yang dia sudah salat 60 tahun. Bayangkan, sudah salat 60 tahun, umurnya lebih berapa? 15 tahun dia, berarti 75 tahun tuh umurnya. Ada seseorang salat, dia sudah salat 60 tahun. La yuqbal minhu salatun, gak ada yang diterima satupun salatnya. Na'udzubillah. Gak ada yang diterima satupun. Loh, kenapa? Maka kata Nabi, fala'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Terkadang ruku'nya benar, sujudnya acak-acakan. Wa la'allahu yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Terkadang sujudnya benar, ruku'nya berantakan. Ya Allah. Suatu saat Nabi sedang duduk di masjid, Pak. Di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada sahabat masuk. Baru masuk Islam memang. Ada sahabat masuk. Pas masuk, dia sholat. Sholat tahiyatul masjid. Sholat. Hah. Setelah sholat dia datang ke Nabi, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Wih. Sholat lagi kamu. Kamu belum sholat. Wih, udah tadi. Belum sholat lagi. Sholat lagi dia. Allahu Akbar 2 rakaat. Selesai sholat, datang lagi ke Nabi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, ente belum sholat. Waduh. Nabi yang nyuruh. Nyolat lagi 3 kali. Oke? Sholat lagi 3 kali dia. Setelah sholat ketiga kali sama juga. Assalamualaikum. Salli fa innaka. Aduh, enggak Rasul enggak. Hah? Gimana? Kata dia, la uhsinu ghairu hada. Gimana lagi Nabi 3 kali nanti sampai 100. Gimana lagi? La uhsinu ghairu hada. Aku tidak bisa caranya kecuali begini. Kata rawi, ternyata sahabat ini dan baru masuk Islam, dia sholatnya seperti ayam matokin jagung. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Cepat. Sampai bangga taraweh 23 rakaat 8 menit. Ngosok. Ekspres. Ekspreskan neraka khawatirnya itu. Na'udzubillah. Ada masalah apa? Ada masalah ikhlas? Tidak. Ikhlasnya Masya Allah. Ikhlasnya Masya Allah. Tapi dia tidak menegakkan salat di atas sunnah. Tak ada tumanina, ruku yang nggak benar, sujudnya nggak benar. Dan itu yang terjadi hari ini, Pak. Ya Allah, urusan soft aja, Masya Allah. Ini di sono, ini di sini. Dari mulai awal sholat nggak jadi usul itu jadi Pak, usul. Saya kemarin sholat di mana ya? Oh maaf, di Masjidil Haram kalau tidak salah. Di depan saya ada orang Indonesia. Kayaknya ustadz itu. Ya Allah, sholat batal lagi. Imam udah mau rukuk masih usul nggak jadi. Ya Allah. Hei, gimana? Gimana pengikutnya? Nah, itu fenomena hari ini. Tidak ditegakkan di atas sunnah. Padahal kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ketiga, yaitu yang keempat, di awal waktu. Di waktunya dan di awal waktu. Di waktunya. Tapi yang utama di awal waktu. Jangan sampai sholat duhur jam 3:30, Pak. Sholat asar jam 5:30, jam 7. Jam 6 lah, itu sahun. Alladzina hum fi sholatihim, an sholatihim. Alladzina hum fi sholatihim sahun, an sholatihim sahun.
Taib. Dan yang terakhir yaitu dikatakan tegak, dan ini khusus bagi laki-laki, berjamaah. Khusus laki-laki. Anda tidak berjamaah, Anda tidak menegakkan sholat. Kurang. Dosa, dosa. Sah, sah. Yang sahih. Sholat sendiri sah. Gugur kewajiban. Dapat pahala, iya. Tapi dapat dosa juga. Karena yang sahih, sholat berjamaah wajib. Tidak ada cerita Nabi tidak berjamaah. Tidak ada cerita para sahabat tidak berjamaah. Dan dalil-dalil terlalu banyak tentang wajibnya sholat berjamaah. Makanya tidak dikatakan tegak seorang muslim sampai dia berjamaah. Berjamaahnya di mana? Di tempat dipanggilnya salat. Jangan sampai antum pengumumannya di lurah, datangnya ke RT, atau enggak nyambung. Pengumumannya di rumah lurah, datangnya ke RT, enggak nyambung, lurahnya marah itu. Pengumumannya di masjid. Malah dilanggar. Bukan langgar salat ya. Nah, maka di masjid, di musola, fadl. Ya. Dan hukum berjamaah wajib, Pak. Nanti kita jelaskan secara khusus. Wallahu alam. Mohon maaf, Pak, Bu, saya mohon maaf hari ini tidak buka pertanyaan. Ya, karena ada urusan. Masih 30 menit menuju adzan, masih bisa kembali antum ke sholat di tempat masing-masing. Semoga sedikit banyaknya diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Dan Pak Bu ngomong itu enak, apalagi dengerin. Masya Allah, sambil ngantuk-ngantuk. Juga enak, tapi jangan sampai rugi. Ya. Maksud tujuan dari nuntut ilmu diamalkan. Semoga iman sudah naik nih. Iman sudah naik, amal pun bertambah. Maka kita amalkan. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup ya, terkait dengan pendidikan. Alhamdulillah di Riyadhus Shalihin ya masih dibuka pendaftaran SMP, SMA dengan 3 program ya. SMP SMA IT, SMP SMA Agama, dan SMP SMA Tahfidz Quran. Sekolah tinggi juga sama ya, masih dibuka. Tafadhol ahlan wa sahlan ya, yang ingin kembali menitipkan anaknya di pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang. Baik, itu saja. Jazakallahu khair. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.